Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita hari ini, pembahasan soal-soal untuk persiapan kita menghadapi ujian sekolah. Baik, soal-soal yang ingin saya bahas kali ini saya ambil dari soal-soal ujian nasional tahun terakhir, tahun 2019. Ujian nasional terakhir berarti, ujian nasional terakhir. Saya ambil dari situ, nah akan kita bahas sama-sama. Ini pembahasan yang sangat ringan saja, saya pilih materi yang ringan-ringan, didominasi dari biologi ya, dari biologi, supaya kita bisa membahas dengan enak. Oke, baik, langsung saja. Sebelumnya kita jangan lupa untuk berdoa supaya pertemuan ini bisa bermanfaat. Silakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, langsung saja. Soal yang pertama saya bacakan ya, nanti kalian amati, kalian jawab. Berikut ini merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok protista adalah titik-titik. Nah, protista. Ciri-cirinya apa yang dimiliki oleh protista? Yang pertama prokariotik atau eukariotik, makroskopis atau multiseluler. Yang mana? Yang merupakan ciri-ciri dari kelompok protista. Ini klasifikasi makhluk hidup ya. Kalian ingat kelas 7 ini materinya. Klasifikasi makhluk hidup. Nah, ciri-ciri dari protista itu apa? Oke, silakan kalian pikirkan, kemudian kalian jawab. Oke, langsung saya bahas saja ya. Baik. Nah, ini jawabannya. Jadi kelompok protista yang memiliki ciri-ciri selnya itu memiliki membran inti, itu eukariotik. Kemudian mikroskopis, bersel tunggal atau uniseluler. Kemudian contoh dari beberapa kelompok protista itu adalah amuba, euglena, paramecium, saproglyphnia. Nah, ini contoh-contoh dari kelompok protista. Jadi jawabnya adalah yang merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok protista adalah eukariotik, memiliki membran inti. Oke ya. Lanjut nomor berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Peka terhadap rangsang, ini harusnya ada nomornya ya, nomornya ketinggalan. Peka terhadap rangsang, yang pertama, yang kedua membutuhkan nutrisi, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima bereproduksi. Ini harusnya ada angkanya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya ketinggalan untuk memberi angka di sana. Nah, pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri makhluk biotik adalah nomor titik-titik. Nah, artinya ciri-ciri makhluk hidup ya, biotik itu hidup. Dari seperti ini, mana yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup biotik? Yang ditunjuk nomor, ingat nomornya saya lupa, tapi nanti kalian tambahkan saja di sini. Peka terhadap rangsang itu nomor 1, membutuhkan nutrisi itu nomor 2, bergerak nomor 3, tumbuh dan berkembang nomor 4, bereproduksi nomor 5. Nah, silakan kalian jawab pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri makhluk biotik adalah nomor berapa? Oke. Ya, kita bahas langsung ya. Yang A adalah 1 dan 2. 1 dan 2 itu peka terhadap rangsang dan membutuhkan nutrisi. Yang B adalah 2, 3, dan 4. 2 itu membutuhkan nutrisi, 3 bergerak, 4 itu tumbuh dan berkembang. Sedangkan yang C, 2 dan 5 membutuhkan nutrisi dan bereproduksi. Ini betul semua. Mana yang merupakan ciri makhluk hidup? Peka terhadap rangsang, ya, membutuhkan nutrisi, ya, bergerak, ya, tumbuh dan berkembang, ya, bereproduksi, ya. Jadi semuanya ya. Oke, jadi semuanya. Jadi makhluk biotik memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan abiotik. Jelas ya, makhluk hidup
berbeda dengan benda mati. Ciri-ciri biotik antara lain bernapas, kemudian peka terhadap rangsang, membutuhkan makanan atau nutrisi, bergerak bebas maupun terbatas, tumbuh dan berkembang Iya, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Udah ya, ini materi kelas 7 ini. Saya lanjutkan. Perhatikan dengan cermat gambar jaring-jaring makanan di bawah ini. Nah, ini ada gambar rumput, tumbuhan, pohon, ada ulat, ada belalang, tikus, ayam, katak, ular, dan burung elang. Gambar seperti itu. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang paling tepat adalah, ini ada pernyataan nih. Nah, ini. A. Rumput dan pohon berperan sebagai dekomposer. B. Rumput dan pohon berperan sebagai produsen. C. Rumput sebagai dekomposer dan pohon sebagai produsen. D. Rumput sebagai produsen dan pohon sebagai dekomposer. Ini jaring-jaring makanan ini berkaitan dengan peran masing-masing. Ada dekomposer, ada produsen tingkat 1, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Nah, perannya berbeda-beda. Nah, di sini kalian diminta untuk memilih pernyataan mana yang paling tepat dengan melihat gambar di atas. Silakan kalian pikirkan dulu. Baterainya habis, saya colok dulu ya. Jawabannya yang B, Pak. Yang B. Ya, B. Jawab B. Saya coba dulu ya. Habis. Baik, banyak jawab B. Oke, kita bahas. Yang A ya, A, rumput dan pohon berperan sebagai dekomposer. Salah ya. Rumput dan pohon bukan berperan sebagai dekomposer. Dia sebagai produsen. Oke, yang B, rumput dan pohon, ya ini sudah. Rumput dan pohon berperan sebagai produsen. Rumput sebagai dekomposer salah. Pohon sebagai produsen betul, cuman rumputnya yang salah. Yang D, rumput sebagai produsen betul, pohon sebagai dekomposer yang salah pohonnya. Jadi yang betul adalah B. Oke, betul ya jawabannya B ya. Oke, baik. Ini materi ringan saja supaya kalian untuk mengingatkan kembali saja. Nah, penjelasannya panjang, tidak usah saya bacakan, langsung ke soal berikutnya saja. Pencemaran lingkungan akibat membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Bentuk usaha untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan cara titik-titik. A. Menimbun sampah plastik di dalam tanah. B. Mengolah sampah organik untuk pupuk kompos. C. Mengolah sampah anorganik untuk makanan ternak. Membuang sampah ke selokan agar tidak menumpuk. Udah ya, jawabnya apa nih? Menimbun sampah plastik di dalam tanah, betul atau tidak? Mengolah sampah organik untuk pupuk kompos, mengolah sampah anorganik untuk makanan ternak, membuang sampah ke selokan. Mana yang betul nih? Kalian harus tahu membedakan antara organik dan anorganik ya. Organik itu adalah sisa-sisa dari makhluk hidup. Ini ya, sisa-sisa dari makhluk hidup itu bisa kayu, bisa daun, dan yang lain-lain. Kalau anorganik itu misalkan plastik, kemudian besi dan lain sebagainya, anorganik. Oke, jadi yang paling tepat adalah
mengolah sampah organik untuk pupuk kompos. Jadi sampah organik, sampah yang misalnya sisa-sisa makanan atau daun-daun kering, kayu-kayu ranting yang patah begitu, kalau kita kumpulkan, kita buat kita fermentasi sehingga bisa menjadi pupuk kompos. Ini akan berguna untuk menyuburkan tanah. Oke, jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya jamnya B ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan, nggak usah saya baca lagi. Selanjutnya, nah ini biologi lagi nih. Perhatikan gambar ya, perhatikan gambar di samping itu. Otot merupakan penggerak bagian-bagian tubuh. Ya, ini fungsi otot, kalian harus paham. Fungsi otot adalah menggerakkan bagian-bagian tubuh. Tentunya menggerakkan rangka yang ada di dalam tubuh. Otot yang berperan dalam pergerakan seperti di gambar di atas adalah titik-titik. Nah, ini perhatikan gambar lengan seperti ini otot-ototnya ya. Pertanyaannya adalah otot yang berperan dalam menggerakkan seperti gambar di atas adalah titik-titik. A. Polos dan rangka. B. Triceps dan jantung. C. Jantung dan bicep. D. Bicep dan triceps. Yang mana jawabnya nih? Silakan diamati dulu. Oke, kita bahas ya. Nah, ini. Gambar di atas merupakan gambar otot bicep dan triceps. Jadi letak otot bicep terdapat di bagian lengan atas, sedangkan otot triceps itu terdapat di sepanjang lengan. Ya, ini ya, lengan atas ini adalah triceps. Nah, ini bicep, kemudian yang di bawah ini triceps. Kedua otot tersebut bekerja berlawanan dan berperan dalam gerak melipat dan meluruskan tangan. Nah, ketika tangan melipat, diameter lengan akan membesar yang disebabkan kontraksi otot bicep dan relaksasi otot triceps. Dan sebaliknya ya, ketika tangan diluruskan juga kembalikannya seperti itu. Oke, jelas ya, jadi jawabannya adalah D, yaitu bicep dan triceps. Jadi bicep dan triceps ini bekerja secara berlawanan. Ya, bekerja secara berlawanan. Artinya kalau yang satu kontraksi, yang satu relaksasi. Yang satunya relaksasi, yang satunya kontraksi. Berlawanan. Oke, kira-kira itu. Saya lanjutkan lagi. Tempe merupakan produk pangan hasil fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan bantuan jamur. Jadi, kemarin sudah kayaknya kita praktekkan ya. Tempe merupakan produk hasil fermentasi bioteknologi ini ya. Nah, jadi yang mikroorganisme yang berperan untuk fermentasi tempe itu apa? Gitu. Pertanyaan kan begitu. Yang mana kira-kira? Oke, langsung kita jawab. Mudah ini. Penjelasannya panjang ya. Bioteknologi adalah pemanfaatan bahan yang diperoleh dari makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia dengan bantuan agen bioteknologi, agen biologi mikroorganisme ya, artinya produk yang dihasilkan karena peran dari mikroorganisme. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Saya ulang lagi nih, dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Jadi kalau konvensional itu hanya menggunakan mikroorganisme, bisa berupa jamur, bisa berupa bakteri. Kemudian yang ditanyakan adalah tempe. Kemudian pertanyaannya adalah mikroorganisme apa atau jamur apa yang berperan untuk fermentasi tempe ini. Jadi yang jamur yang berperan di dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligoporus. Ya, jadi ini ya. Jadi jawabnya adalah C, Rhizopus oryzae. Ini jamur yang berperan untuk mengubah kedelai menjadi tempe. Oke. Jenis ayam berikut yang merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam unggul dari berbagai negara adalah ayam titik-titik, ayam jago, ayam hutan, broiler, dan kampung. Jelas ya jamnya ya, ayam broiler.
Oke, ayam broiler. Ini penjelasannya. Pewarisan sifat berperan penting dalam pemulihan hewan. Oke, jadi pewarisan sifat ini penting. Pemulihan hewan itu maksudnya hewan yang mempunyai kualitas lebih bagus daripada induk-induknya, kan begitu. Oke, pewarisan sifat berperan penting dalam pemulihan hewan atau memperbaiki keturunan lah, seperti itu. Yaitu menghasilkan hewan dan ternak berkualitas tinggi. Contoh hasil pewarisan sifat adalah unggas yang mampu menghasilkan banyak telur, atau sapi dengan kualitas susu atau daging yang banyak. Nah, ayam broiler ini atau ayam potong yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia ini merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam unggul dari berbagai negara. Ayam ini menghasilkan banyak daging, kemudian memiliki daging yang lebih lezat dan mampu menghasilkan telur dengan baik. Oke, jadi ini persilangan dari beberapa ayam dari berbagai negara, kemudian dihasilkan ayam yang mempunyai daging banyak, daging yang lezat, kemudian menghasilkan telur yang bagus. Ini adalah contoh dari pemulihan hewan. Ya, kira-kira itu. Kita lanjutkan lagi. Berikut ini yang merupakan contoh besaran turunan. Ini kelas 7 tentang besaran ya. Mudah ya, tentang pengukuran. Sekedar mengingatkan kembali supaya kalian nggak lupa. Jadi berikut ini yang merupakan contoh besaran turunan adalah A. Waktu, B. Kuat arus, C. Kecepatan, D. Jumlah zat. Yang mana? Oke, kita bahas. Segala sesuatu yang diukur itu disebut besaran. Dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku atau satuan yang disepakati bersama. Nah, terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, berikut ini merupakan besaran pokok adalah panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Itu besaran pokok. Kemudian kecepatan merupakan besaran turunan dari besaran panjang dan waktu. Jadi pilihan jawabnya adalah C. Dan kecepatan kan jarak per waktu kan, jarak per waktu, itu turunan, besaran turunan. Diturunkan dari besaran panjang dan besaran waktu. Diturunkan dari besaran pokok. Oke, jadi kecepatan. Soal berikutnya, Yanti menjatuhkan buah pisang dari sebuah menara tinggi menuju lantai dasar. Gaya yang menyebabkan buah pisang tersebut jatuh ke bawah adalah gaya dorong bumi, gaya gravitasi bumi, gaya otot yang dikeluarkan Yanti, atau gaya gesek pisang dengan lantai dasar. Jelas ya? Gaya gravitasi ya. Oke. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan semua benda yang dekat permukaan bumi akan jatuh menuju bumi atau menuju arahnya ke bawah. Gaya gravitasi. Oke, ini mudah. Oke, saya rasa sudah paham semua. Kemudian suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal, baik benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya atau perubahan kedudukan yang menjauhi maupun mendekati. Pernyataan tersebut merupakan definisi apa? Ini definisi saja, ingatan saja ini ya. Jadi perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal, baik benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya atau perubahan kedudukan yang menjauhi maupun mendekati. Nah, ini definisi apa gitu? Apakah gaya, apakah gerak, apakah getar, apakah perpindahan? Ya, jelas sekali ya, kalau kalian baca buku itu jelas sekali. Ya, jadi gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Sebuah benda itu dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Ya, jadi intinya adalah perubahan kedudukan dari posisi semula terhadap ada titik acuannya terhadap benda lain. Oke, itu energi yang berasal dari benda yang diam yang berada pada ketinggian tertentu adalah energi
Ini definisi juga ya, definisi energi. Apakah potensial, apakah kinetik, apakah kimia, apakah listrik. Energi yang berasal dari benda yang diam pada ketinggian. Jelas ya? Jadi jawabnya adalah energi potensial. Jadi pada dasarnya sumber energi potensial berasal dari benda yang diam serta memiliki keadaan atau kedudukan tertentu. Oke, kira-kira itu. Kita lanjutkan sebentar sambil menunggu mapel berikutnya ya. Ada ya? Pak Ada siap? Biasa siap? Siap. Oke, kalau itu saya akhiri saja. Oke, baik anak-anak sekalian, mapel yang lain PPKN sudah siap sehingga pembahasan soal ini saya akhiri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.